Laga di babak penempat final Euro 2024 seluruhnya sudah rampung digelar. Setelah bertarung sengit, sejumlah tim pun berhasil memastikan diri lolos ke semifinal. Semifinal Euro 2024 akan mempertemukan Spanyol versus Perancis dan Belanda versus Inggris. Kita bahas dulu match pertama, Spanyol versus Perancis. Spanyol memiliki kabar baik dan buruk menjelang laga kontra Perancis. Kapten Alvaro Morata dipastikan bisa bermain. Namun, Lavoriaro harus kehilangan 5 pemain inti lain karena berbagai sebab. Pedri yang mengalami cedera hampir pasti hanya akan duduk di bangku cadangan. Ia sebelumnya menerima tackle keras dari Toni Kroos sehingga harus ditarik keluar pada menit keempat pertandingan. Federasi Sepak Bola Spanyol mengonfirmasi bahwa Pedri menderita cedera ligamen rotator lutut di kaki kirinya. Begitu juga dengan Nacho Fernandes dan Fabian Ruiz yang berpeluang besar absen melawan Perancis. Fabian Ruiz yang merupakan salah satu pilar penting di lini tengah Spanyol menyelesaikan pertandingan dalam keadaan yang tidak baik. Absennya Ruiz tentu akan mempengaruhi kekuatan Lavoriaro mengingat kontribusinya di turnamen ini dengan 2 gol dan 2 assist. Nacho juga sama, bek berusia 34 tahun itu mengalami masalah saat masuk sebagai pemain pengganti pada laga tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Robert Lenormand dan Carvajal dipastikan tidak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu. Lenormand tercatat sudah mengantongi 2 kartu kuning, sementara Carvajal menerima kartu merah usai mendapat 2 kartu kuning dalam laga kontra Jerman. Jika menilik skuad Spanyol, pelatih De La Fuente memiliki sejumlah opsi pemain pengganti. Di posisi bek misalnya Alejandro Grimaldo dapat mengisi tempat yang ditinggalkan Carvajal. Kemudian di lini tengah, Mikel Merino dan Martin Zubimendi menjadi 2 nama opsi untuk menggantikan Fabian Ruiz. Timnas Prancis melaju ke semifinal Euro 2024 usai menyingkirkan timnas Portugal lewat drama adu penalti. Pada pertandingan di Stadion Vard Stadium, kedua tim bermain imbang tanpa gol dalam waktu normal hingga 2 kali babak perpanjangan waktu. Akibatnya, pemenang laga perempat final Euro 2024 ini harus ditentukan lewat adu penalti. Sukses timnas Prancis menembus babak 4 besar Euro 2024 diwarnai catatan unik. Les Blues tak pernah mencetak 1 gol pun dari situasi permainan terbuka atau open play. Bayangkan, dari 5 laga yang sudah mereka jalani, anak asuh Didier Deschamps baru mencetak 3 gol. Dari 3 gol itu, 2 akibat gol bunuh diri dan 1 gol penalti yang disaksikan Kylian Mbappe saat bermain imbang 1-1 lawan Polandia di laga terakhir penyisihan grup D. Pada laga perdana mereka di turnamen ini, menang 1-0 atas Australia berkat gol bunuh diri maksimal Wöber. Kemudian, pada pertandingan kedua, bermain imbang tanpa gol melawan Belanda. Hasil sekali menang dan 2 kali imbang membawa Les Blues ke babak 16 besar Euro 2024 dengan status runner-up grup D. Di bawah Austria, memasuki fase knockout dengan menghadapi timnas Belgia, Prancis kembali kesulitan menciptakan gol lewat permainan terbuka. Beruntung bagi juara Piala Dunia 2018 ini, bek Belgia Jan Vertonghen membuat gol bunuh diri pada menit ke-85 yang memastikan kemenangan Prancis. Lalu, di babak perempat final, Prancis kembali gagal mencetak gol dan laga berakhir dengan skor 0-0. Les Blues lolos ke semifinal setelah menang adu penalti 5-3 atas Portugal. Selanjutnya, Prancis akan menghadapi timnas Spanyol yang secara performa berbanding terbalik dengan Les Blues. Lavoriaro tampil perkasa sejak babak penyisihan grup. Bahkan, kini dianggap sebagai kandidat kuat peraih mahkota Piala Eropa edisi ke-17 ini. Spanyol menjadi satu-satunya tim yang mampu menyapu bersih 3 laga pertandingan babak penyisihan untuk menjuarai grup B di atas juara bertahan Italia dan Kroasia. Hebatnya, gawang Unai Simon tidak kebobolan sama sekali dalam 3 laga tersebut dan mereka mencetak 5 gol. Gawang Spanyol baru kebobolan di babak 16 besar setelah tertinggal lebih dulu dari Georgia akibat gol bunuh diri Robin Lenormand. Spanyol dalam bayang-bayang meraih juara keempat kalinya. Tradisi unik mengikuti Lavoriaro usai mereka mengedaskan Jerman via skor ke-1-2 di babak perempat final. Pasalnya, dalam sejarah, tim menaklukkan Jerman sebagai tuan rumah turnamen besar selalu keluar sebagai kampiun. Raihan yang sama pernah diciptakan Belanda ketika menjuarai Euro 1988. Berikutnya, Italia meraih gelar Piala Dunia 2006 juga setelah di Azzurri membuat Jerman tersingkir di semifinal. Spanyol dan Perancis datang dengan perbedaan performa 180 derajat jelang perjumpaan semifinal Euro 2024. Spanyol sejak fase grup hingga kini tampil menawan. Sebaliknya Perancis dengan skuad bintangnya terbilang cukup mengecewakan. Jelang laga Spanyol masih jadi satu-satunya tim dengan rekor 100% kemenangan. Rekor itu dibarengi catatan klinis dengan raihan 11 gol. Lavoriaro juga bersatu sebagai tim tertajam. Ketajaman Spanyol sendiri tidak terpaku pada 1 atau 2 sosok pemain saja. Saat ini ada 8 pencetak gol berbeda, itu termasuk Dani Carvajal yang berposisi sebagai bek sayap, serta Rodri sebagai gelandang bertahan.
Hasil berbeda dirasakan Prancis secara materi. Prancis relatif di belakang lini serang lebih mentereng. Mereka punya Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, hingga Ousmane Dembele. Pemain yang disebutkan tersebut tidak saja datang dengan modal nama besar, tetapi juga pengalaman. Griezmann pernah jadi top skor Euro 2016, sedangkan Mbappe merupakan top skor Piala Dunia edisi terbaru 2022 lalu. Namun, materi pemain tersebut nyatanya cuma menghasilkan 3 gol, terendah di antara semifinal selain. Yang lebih mengecewakan, 3 gol tersebut tak satu pun tercipta dari open play. Beruntungnya, Prancis punya bekal lini belakang yang terbilang solid. Sejauh ini, Les Bleus baru kebobolan 1 gol dan telah menciptakan 4 clean sheet atau tertinggi di turnamen edisi kali ini. Lini belakang Prancis yang dikawal William Saliba dan Dayot Upamecano masih patut diuji. Pasalnya, Spanyol tidak saja tampil tajam, tetapi La Roja membahayakan di kotak penalti. Buktinya, 10 dari 11 gol Spanyol tercipta di kotak penalti lawan. Sedikit angin segar didapatkan Prancis. Lantaran, Spanyol dipastikan bakal tampil tanpa bek sayapnya Dani Carvajal menyusul kartu merahnya. Carvajal biasa ditempatkan zona pertahanan di area kanan atau zona penyerangan kiri Prancis yang bisa diisi Mbappe. Zona tersebut kemungkinan bakal dimanfaatkan Prancis sekaligus membuka potensi gol dari open play perdana, utamanya dari kontribusi Mbappe. Bukan tak mungkin pula Prancis yang punya bakal materi pemain pengalaman bakal segera menciptakan ledakan di semifinal.